Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat menghadiri penandatanganan kerjasama yang mendukung peningkatan pendidikan vokasi di Sulbar. Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama itu dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS Senin 18 November 2024 di lantai 2 Gedung Rektorat Unhas. Penandatanganan ini dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Haji Mithar, SPD MPD, yang turut disaksikan oleh pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Bahtiar mengatakan pihaknya menyambut kekhawatiran Presiden Republik Indonesia terkait kewaspadaan pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dan pihaknya yakin dengan potensi yang dimiliki Sulawesi Barat mampu menuntaskannya dalam waktu 3 tahun. Sehingga dengan potensi sumber daya alam yang besar ini, menurutnya diperlukan kualitas sumber daya manusia untuk mengolahnya. Untuk itu pendidikan vokasi menjadi solusi penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus membimbing masyarakat Sulbar. Kami sangat berkepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat yang bisa segera kami lakukan dalam tempo yang singkat. Karena ada tugas besar yang ditugaskan oleh Bapak Presiden yang harus kami dukung sebagai gubernur dan teman-teman Pemda adalah bagaimana sesegera mungkin Indonesia bisa swasembada pangan. Nah Pak Presiden 4 tahun, 5 tahun ini harus swasembada pangan. Saya berkeyakinan dengan potensi Sulbar yang besar itu cukup 3 tahun bisa kita capai. Nah caranya gimana? Nah salah satunya harus kita siapkan karena kami sudah punya alam yang hebat yang kami siapkan SDM-nya. Nah, Fakultas Vokasi inilah yang bisa membimbing kami. Karena membangun daerah itu harus benar-benar dibimbing ilmu pengetahuan. Nah, jadi bagaimana petani kami, nelayan, peternak, terus usaha UMKM dan potensi alam yang ada di sana bisa dijadikan sumber ekonomi sejahtera masyarakat Sulawesi Barat dengan pendidikan-pendidikan keterampilan yang bisa dicapai waktu singkat, 3 bulan, 6 bulan, setahun, nah, mungkin juga ada 4 tahun. Tetapi kebutuhan mendesak kami adalah bagaimana Sulbar menjadi salah satu provinsi dan kami mengikhtiarkan provinsi yang tercepat swasembada pangan. Sejalan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Ruslin, mengatakan pihaknya akan segera merancang program yang sesuai dan segera direalisasikan dalam kurun 2 hingga 3 bulan ke depan. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Gubernur, kami langsung merespon. Ini bagian dari tadi bagaimana mengimplementasi segera program kerja dari Bapak Presiden. Kita masukkan agenda quick win, ya. Jadi 3 bulan ke depan ini sudah clear semua rencananya seperti apa. Seperti yang Pak Gubernur sampaikan tadi, rombongannya sudah langsung datang. Jadi kami minta para kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan, kemudian dengan dekan vokasi untuk langsung mendesain kira-kira seperti apa yang sesuai dengan customize dengan kebutuhan yang ada di Sulawesi Barat. Jadi kita bisa langsung cepat bergerak 2-3 bulan ke depan mungkin sudah ada aksi dari apa yang telah kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan tadi Pak Gubernur. Dalam penandatanganan PKS ini turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, para penjabat bupati di Sulawesi Barat, para kepala badan dan kepala dinas lingkup Pemprov Sulbar, juga para kepala sekolah di Provinsi Sulawesi Barat. Zulkarnain, Ririn Karina, Unhas TV. Sebanyak 118 pebulu tangkis dari berbagai universitas dan sekolah meramaikan kejuaraan badminton Unhas Cup ke-7 tahun 2024. Kejuaraan yang digelar di GOR kantor Gubernur Sulsel ini memperebutkan hadiah uang pembinaan puluhan juta rupiah. Unit Kegiatan Mahasiswa Bulu Tangkis Universitas Hasanuddin Makassar menyelenggarakan Unhas Badminton Cup ke-7 tahun 2024 yang bertemakan United in Achievement, Champion in Sportivity. Kejuaraan 2 tahunan ini merupakan ajang kompetensi untuk meningkatkan kualitas atlet bulu tangkis, mempererat hubungan antar mahasiswa dan para pelajar, serta meningkatkan semangat sportivitas di kalangan generasi muda.
Kompetisi ini berlangsung selama 5 hari pada 18 hingga 22 November 2024, berlokasi di Gor Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar. Kegiatan yang mempertemukan mahasiswa se-Indonesia dan para pelajar se-Sulawesi Selatan ini diikuti oleh 118 peserta yang berasal dari berbagai universitas serta SMA-SMK sederajat. Untuk kategori mahasiswa ada 17 peserta untuk tunggal putra, 16 peserta tunggal putri, 37 ganda putra, dan 11 untuk ganda campuran. Untuk kategori pelajar diikuti oleh 40 pasangan untuk ganda putra dan 13 pasangan untuk ganda campuran. Tujuan harapannya semoga untuk UBC yang ke-7 ini lancar, sukses. Terus habis itu semoga para pemain juga saling berkontribusi, selalu support, saling kerjasama antara mahasiswa juga dan untuk pelajar juga. Para pemenang dari setiap kategori pada kejuaraan ini akan memperoleh hadiah uang pembinaan dengan total puluhan juta rupiah. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, penerapan kode etik jurnalistik dalam aktivitas kehumasan kembali ditekankan dalam rangkaian rapat koordinasi publikasi dan kehumasan. Wartawan senior Muhammad Dahlan Abu Bakar menyebut pentingnya menjaga integritas dan akurasi informasi yang disampaikan ke publik. Dalam dunia jurnalistik, kode etik menjadi pilar penting yang memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki integritas tinggi. Ini ditekankan dalam rapat koordinasi publikasi dan kehumasan Universitas Hasanuddin Makassar yang berlangsung di lantai 4 Gedung Rektorat oleh Dr. Haji Muhammad Dahlan Abu Bakar dalam pemaparan materi kode etik jurnalistik kehumasan. Dikatakan wartawan senior ini, jika kode etik bukan hanya pedoman kerja, tetapi juga kunci menjaga integritas dan keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik. Kode etik ya dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik, itu merupakan rambu yang secara operasional mengatur ya pelaksanaan aktivitas jurnalistik mereka yang bertugas untuk mencari ya menyusun dan menyebarluaskan informasi kepada publik ya, untuk memberikan keberimbangan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu dapat mengetahui informasi itu secara lengkap. Artinya informasi itu diperoleh dari dua sisi yang berbeda, terutama mereka yang terlibat di dalam informasi yang diberitakan ya. Ini menjadi penting ya juga untuk menjaga integritas dari informasi dan juga sekaligus media yang bersangkutan. Penerapan kode etik jurnalistik ini sangat relevan dengan institusi pendidikan tinggi seperti Unhas, di mana media internal memiliki peran besar dalam membangun citra universitas sekaligus menjaga akurasi informasi yang tersebar ke masyarakat. Pemberitaan positif yang memiliki akurasi dinilai penting oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD. Ini semua tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diberitakan secara publik dan semua mengetahui bahwa Unhas saat ini sedang mendapat prestasi yang baik. Dalam kesempatan itu, Dahlan Abu Bakar berpesan, jika kode etik adalah fondasi moral bagi media dalam menyampaikan informasi yang bertanggung jawab, relevan dan bermanfaat bagi publik. Rizka Fraja, Unhas TV. Ingin memperkenalkan Indonesia melalui beragam tari yang tak hanya berasal dari Jawa dan Bali saja, Moriana Amalia pun melatih anak-anak diaspora Indonesia. Sanggar Tari Spotlight Academy yang didirikannya tampil di hadapan publik Amerika Serikat membawakan tari dari daerah seperti Kalimantan. Apa ya, kayak contoh kalau di Indonesia kan kayak kakinya kuda-kuda gitu. Kalau di sini, they simply just say squat your legs kayak model jaipong. Kita agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan. Bahasa mungkin menjadi salah satu kendala mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Tapi ini tak menyurutkan niat Moriana Amalia untuk memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Karena saya tuh lebih kalau ngajarin nari nggak cuma asal apal gitu loh. Saya pengen mereka juga belajar sejarah di balik
tarian itu. Setiap daerah itu kan mereka punya technical tari itu beda-beda. Kayak tangannya, gestur badannya, ekspresi mukanya, itu semua tuh beda-beda. Jadi itu juga kita ajarin. Jadi ini tarian ini menceritakan tentang apa gitu loh. Maureen merintis Spotlight Studio tahun 2014 yang mengajarkan Zumba dan tari tradisional Indonesia. Saat pandemi, aktivitas tari sempat terhenti karena ketiadaan tempat berlatih. Lama-lama kangen gitu loh nari, akhirnya saya kontak aja semua yang ini murid-murid nari dulu. Nah, yang pertama saya kontak itu dia. Ternyata ide menghidupkan sanggar tari disambut positif dan mereka sepakat memakai nama baru Spotlight Academy. Grup tari yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan usia ini sudah tampil di berbagai festival budaya. Kita basically dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita maunya belajar kebudayaan Indonesia tuh nggak cuman satu aja gitu loh, satu pulau aja gitu. Akhir Oktober lalu, Spotlight Academy tampil pada acara Mosaic International Showcase di Fashion Center at Pentagon City, Arlington, Virginia. Mereka membawakan tari sape enggang gading, tarian suku Dayak dari Kalimantan yang lemah gemulai namun juga penuh kekuatan, seperti dijelaskan Dia Halma, salah satu penari yang sudah bergabung sejak awal. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya biar value-value atau aksen-aksen dari tari Dayak ini pengetahuannya nyampe ke anak-anak Indonesia Amerika yang tidak tahu akar budayanya itu seperti apa. Alex Weintraub, warga AS yang menyaksikan, menyukai kostum dan gerakan para penarinya. In America, we rarely see dancers from Indonesia that are from Kalimantan. Usually it's Jawa or Bali. So it was a treat to see dancers from Kalimantan. I think it's a great way to introduce people who may not know anything about Indonesia or even Southeast Asia, to introduce them to a small segment of Indonesia's rich cultural heritage. Tak hanya pengunjung, Kira Luna Montratama, siswi SMA yang sudah setahun bergabung dengan Spotlight Academy, menganggap tarian adalah cara menarik untuk mengenal Indonesia. Jadi aku suka pentas ini, ikut ini karena not only aku juga belajar tentang cultureku sendiri juga kan, tapi aku juga preserve culture aku dan showcase ke orang-orang di US public juga. Ngelihat mereka bisa ngekompakin mereka itu susah gitu loh. Itu ngelihat hasilnya bagus gitu, kayaknya tuh seneng aja gitu loh. Apalagi kalau ngelihat reaksi penontonnya tuh kayaknya wow banget gitu kan. Dari Silver Spring, Maryland dan Arlington, Virginia, Dania Iman, Supriyono, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.